Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima qaddalallahu ba'dan 'ala ba'din wa bima anfaqu amwalihim was-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Anika sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni." Wa qala aidan, "Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mat'atun shalihah." Shadaqallahul aliyyul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya hormati sahibatul bait wa sahibatul syukur wa sahibatul hajat, yaitu yang terhormat Bapak Khalid beserta Ibu Marni dan keluarga besarnya, juga Ibu Neri dan keluarga besarnya, wabil khusus calon kedua mempelai yaitu Ananda Devi dengan Ananda Dika, disingkat aja namanya. Mudah-mudahan kita doakan dari mulai malam ini sampai esok, Allah jaga, Allah pelihara kesehatannya, umurnya, sehingga besok akad nikahnya berjalan lancar, tidak ada halangan sesuatu apapun yang kita tidak inginkan. Begitu ijab kabul, Allah jadikan panjang umurnya, panjang jodohnya, berkah rumah tangganya, sakinah mawaddah warahmah dan amanah. Dan juga yang sangat saya hormati Ibu Ustazah Fatimah sekaligus pimpinan Marawis Fatimah Zahra, semuanya juga didampingi dengan pelatih, yaitu 3 jagoan Ustaz Fajar Alun Ilun, ya, alhamdulillah Alun Ilun jadinya semuanya, dan juga yang menjadi yang mewakili dari Sohibatul Bait, yaitu Ibu Mami, ini Marni sama, hampir sama, ya. Dan juga yang sangat saya hormati, ini tamu dari Desa Mangunjaya, Pak Haji Salim, terus kemudian Bapak Haji Basar, ya, Haji Basar yang ada di sana. Mohon maaf, yang bapak-bapaknya saya tidak sebutkan satu persatunya. Kemudian jamaah dari Majelis Taklim Nurul Huda, Majelis Taklim Miftahul Jannah, dari Paguyuban Putri, siapa? Dari Paguyuban Putri, ya, alhamdulillah ada di dalam, mohon maaf. Terus dari Taman Setia Mekar, ini tadi solisnya Ibu Siti Aisyah dengan Ibu Desi, ya, yang dari Taman Setia Mekar, alhamdulillah. Dan juga Ibu Ketua RT 04, 06, juga para sesepuh, bini sepuh yang disepuh-sepuhin di sini, para tokoh, ya, semuanya, undangan, baik yang datangnya dari dekat maupun yang datangnya dari jauh, khususnya yang punya channel YouTube Yuli, yaitu Ibu Ustazah Yuli. Ini yang selalu ibu-ibu sekalian, tadinya hampir mau pulang, nggak ketemu, nyari alamatnya. Untung ada mobil saya dikenal, balik lagi gitu. Saya juga hampir-hampir nggak paham masuk ke dalamnya tadi, ya, karena ini jalannya jalan senggol, jadi belok kanan belok kiri gitu. Alhamdulillah bisa ketemu, karena ketemu dengan saya. Semuanya saya jamak hadirin wal hadirat, para undangan, jamaah walimatun atau selamatun nikah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Alhamdulillah wa syukurillah. Puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita limpah curahkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada pengatur acara dalam hal ini Ibu Aisyah Niki yang telah memberikan waktu kepada saya dan juga kepada Ibu Bani. Ini langsung dengan pengantinnya yang mengundang saya. Alhamdulillah saya bisa hadir. Ini mohon maaf sekali kalau sedikit suara saya agak bindeng ya Bu ya. Sebetulnya saya nggak sakit. Tadi video kawan Ibu dengan jamaah yang lagi menunaikan rukun Islam yang kelima. Jadi berada tadi ya, saya sempat tanya ada di mana posisi. Sambil nungguin subuh, Umi masih di hotel. Terus saya bilang, udah kerjain yang rukun selesai apa belum? Belum. Itu tawaf ifadah, kata dia. Tawaf ifadahnya belum. Kapan kerjainnya? Hari Minggu besok. Ada didoain. Itu kenapa suaranya flu gitu ya? Kata saya, ini Umi flu. Jadi dia, saya ngeliat itu flu, jadi terobsesi gitu loh Bu. Terus saya kena gitu. Padahal kan jaraknya jauh ya. Cuma melalui video call karena memang terobsesi dengan dia. Saya bilang sabar, mudah-mudahan kita bantu doa sehat walafiat. Saya bilang tuh, insya Allah pulang nanti tanggal 8. Dia akan pulang sampai ke Indonesia ya. Karena kloternya kloter 13 gelombang pertama. Ini jamaah saya. Alhamdulillah pada malam ini Ibu ya, yang namanya kebahagiaan ini sangat luar biasa, khususnya pasangan Bu Mardi dengan Bapak Holik ya. Seneng anaknya udah ada yang kalau kata orang sono malaku gitu. Udah dapet jodohnya. Terus Neng Devi juga bahagia malam ini. Ya tidur ya Neng, jangan sampai nggak tidur. Soalnya besok ditonton orang, ya ditonton orang. Kalau nggak tidur kan matanya ya bahagia banget. Itu yang namanya pengantin baru mah paling bahagia banget, ya. Makanya ada lagunya. Aduh senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersenda gurau. Aduh senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersenda gurau, bagaikan raja dan permaisuri, tersenyum simpu bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Bu, pengantin baru itu banyak macamnya. Bu, pertama pengantin baru yang sama-sama nggak tahu. Malam pertama malu-malu. Malam kedua matiin lampu. Malam ketiga cuma kita yang tahu. Begitu. Mak sama bapaknya nggak boleh ngintip. Bu, itu yang pertama yang namanya pengantin baru. Sama-sama belum tahu. Dan pikuk. Tapi biar dan pikuknya berdoa. Mudah-mudahan ya Allah tahu dia cepat pada pulang besok. Ya, iya benar Ibu. Kalau bisa hujan katanya saya. Ya, itu pengantin baru tuh yang pertama tuh. Semuanya pasti ngalamin, termasuk saya ngalamin. Dok, masuk ke kamar udah dapik gimana ntar ini. Begitu. Jadi bingungan sendiri. Makanya tadi seneng-neng, jangan bingung ya. Sambil salaman. Mudah-mudahan dibantu doa. Yang kedua, yang namanya pengantin baru habis melakukan perjalanan jauh. Ya, contohnya kayak pergi haji, pergi umroh. Begitu pulang, itu pengantinan baru. Dua. Yang kedua. Yang ketiga, kalau habis haid, itu pengantin baru habis ya. Selesai haid, ditunggu-tunggu itu. Biasanya kaum bapak, ibu dibunderin, gitu ya. Itu kaum bapak. Yang ketiga habis melahirkan, yang keempat habis melahirkan nipas. Ya, ada yang 40 hari, ada yang 60 hari. Kita. Itu mesra lagi, pengantin baru lagi. Yang terakhir, yang kelima, yang namanya pengantin baru kalau habis pada bertengkar.
pada berantem. Entah berantem masalah apa. Makanya mudah-mudahan pada malam ini ya, ini banyakkan orang tua berpesan, Bu. Berpesan kepada anaknya agar bisa membina rumah tangga itu betul-betul ikhlas. Ya, lillahi ta'ala. Makanya kalau dalam saweran saya ya, bismillah damel wiwitan mugi Gusti nantayungan lis asep nurendengan mugia keselamatan insyaallah. Semuanya lillahi ta'ala. Diawali dengan bismillah gitu ya, diakhiri alhamdulillah, insya Allah nikmat. Ini yang namanya pengantin baru. Makanya ibu berpesan sama anaknya, udah siap nak, kamu nanti di perempuan, saya berbicara masalah perempuan. Kalau laki-laki gampang, ini karena di rumah perempuan. Itu ditanya anaknya, terus kita kasih tahu, Bu, jangan sampai nanti salah jalan begitu. Satu, kalau udah jadi istri orang, satu, ini pesan orang tua nih, termasuk pesan saya. Kalau mau bahagia rumah tangga seorang istri, jangan terlalu cemburu banget. Oh, cemburu banget. Cemburu boleh, tapi cemburuan itu tidak boleh. Ini akan berakibat nanti, Bu, pada tingkat perceraian. Karena cemburunya berlebihan, atau istilahnya cemburu buta. Itu tidak boleh. Kalau cemburu, memang kita diperintahkan untuk cemburu. Karena pasangan kalau tidak cemburu, nanti jatuh hukumnya, ya Bu ya, hukum dayus. Bu, seorang laki lihat istrinya dengan laki-laki lain bercanda bahkan sampai lebih, terus lakinya nggak cemburu, dayus. Begitu juga perempuan. Makanya kalau cemburu memang dianjurkan oleh agama. Ya, saya juga cemburu, tapi bukan cemburuan. Cemburunya nggak berlebihan. Kenapa? Apa itu dayus? Dayus, maaf Ibu, ya, orang kalau udah dayus, lanang maupun wadon, suami maupun istri, artinya tidak cemburu, maaf Ibu, ya, suami nggak cemburu, Ibu jangan bangga. Istri juga nggak cemburu, suami jangan bangga. Tandanya dia nggak cinta. Ya, kalau cemburu, saya cemburu sama suami saya, cemburu kalau ngeliatin dia, waduh udah miring-miring amat, jalannya udah kayak lele. Dia cemburu, yang kita tanya, itu tuh namanya orang cemburu. Tapi kalau cemburuan pakai emosi nanyanya, gitu. Kenapa? Dayus itu hukumnya, Ibu, jangankan yang namanya surga, baunya aja nggak dapat. Hati-hati nih, satu, jangan cemburu berlebihan atau cemburuan. Ingatin Ibu. Yang keduanya, jangan terlalu banyak nuntut. Nuntut, Bu. Jangan terlalu banyak nuntut, terutama kita jadi istri. Ya, jadilah kita istri yang qanaah. Paham betul tentang suami kita. Kerjaan suami kita apa, begitu. Ya, jangan suaminya kerja di bank model begitu, Ibu mintanya, saya kalau nggak dibeliin gelang yang begini-begini, enggak, yang modelnya kayak naga, kita ya beli model naga. Ya, emang zaman dulu nggak ada, ya. Cincin bermata ular, model ular lingkarannya dulu banyak orang, ya, zaman dulu teh begitu. Kalau enggak emas yang sampai 24-99 karat, saya kagak mau begitu. Minta nuntut Ibu, kadang-kadang minta mobil. Karena apa Ibu? Kalau orang banyak nuntut akan bertambah beban. Makanya hidup ini kalau mau bahagia, jangan pernah kita merasa dibebani, gitu loh Bu. Ya, jalani hidup apa adanya, seperti itu. Suami mau berangkat, doain, begitu istri yang solihah nih.
Ya Bu ya. Oh, doain. Jangan diajak berantem kalau suami mau kerja. Takutnya, pikirannya, apalagi bawa kendaraan. Ngelamun ibu, ada gocung sepuluh gua. Ada mobil ditabrak, ada motor ditabrak, ada mobil. Ya Bu ya. Ada pohon semuanya. Jadi pikirannya kalut begitu. Usahakan sedapat mungkin walaupun lagi perang besar begitu. Oh, perang besar. Laki-laki biasanya kalau perang besar itu kalau malamnya nggak dikasih itu perang sama dia. Paginya dia udah manyun aja. Benar. Dia nggak beres Bu kerjanya di sininya. Makanya kitanya harus paham begitu. Ya, hati-hati Bang, Mas, Akang, Papa, Abi, Ayah, Papi, ya di jalan. Usahain. Zaman dulu mah, istri-istri zaman dulu, suami pulang kerja, diambil tangannya dicium, ya, dikeluarin air, pisang goreng kue, bareng-bareng berdua nongkrongin. Sekarang mah enggak. Suami pulang kerja, HP bayi itu bini. Kadang-kadang mau makan tuh di belakang, cari aja di dapur. Coba, itu main HP tuh. Ya, mudah-mudahan ibu dunia maya jangan terlalu diikutin. Ya, pola hidup, gaya hidup kita sederhanakan, jangan banyak nuntut. Gitu, ingetin tuh, jangan banyak ngeluh. Saya pesan, ya, mudah-mudahan. Saya yakin dan percaya Ananda Dika ini, ya, mudah-mudahan kita berdoa Allahumma alif kama alaqta baina Adam wa Siti Hawa, ya. Mudah-mudahan rumah tangga kita dijadikan ibu mesranya, bahagianya, ya, ikhlasnya, sabarnya dalam menerima ujian seperti Nabi Adam dan Siti Hawa. Insya Allah. Paham Bu? Ini buat perempuan dah. Ya, karena kita kepengen sekali. Kata Nabi, ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atun sholihah. Dunia ini perhiasan, sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang sholihah. Alhamdulillah, mar'atun sholihah dakhala jannah min abwabil jannah siti. Gitu. Makanya saya kepengen banget Bu dapat derajat yang namanya mar'atun sholihah. Entar begitu saya meninggal masuk ke dalam kubur, hisaban enggak dihisab lagi, malah suruh masuk dari pintu mana saja yang engkau sukai, surganya. Begitu. Makanya kita harus tahu, ya, seorang perempuan itu punya surga satu di ibu sebagai anak. Yang kedua suami itu biar jelek-jeleknya, biar tempot-tempotnya, ya biar dekok-dekoknya, suami punya surga. Maka dikatakan dalam surat 4 Ar-Rijalu qawwamuna 'alan nisa bima qaddalallahu ba'dan 'ala ba'din wa bima anfaqu amwalihim. Laki-laki itu pemimpin atas kaum wanita termasuk istrinya. Laki-laki teh kudu maco, ya, kudu betul-betul gesit gitu loh Bu. Gecok, gerak cepet. Karena apa? Tugasnya mencari nafkah. Nafkah lahir maupun batin diberikan oleh istrinya. Makanya istri yang baik pun was-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Istri yang baik, istri yang solihah, ya, yang selalu berhubungan kepada Allah, tidak meninggalkan sholat salah satunya, melakukan hal-hal yang baik seperti itu, menjaga farjinya, kehormatannya. Karena dari ujung rambut sampai ujung kaki kita sudah dibeli oleh mas kawin. Nggak boleh dipertontonkan ibu-ibu sekalian. Kecuali dengan mahram kita, dengan muhrim kita, yaitu suami kita. Makanya alhamdulillah ini yang model tipe-tipe ahli surga semua ini. Sebabnya udah bagus banget ngejaga, memelihara. Ya, ntar pulang dari sini mah udah kita bukain. Gitu. Ya Bu ya, paham ya. Yang ketiga apa itu Bu? Usahakan perempuan kita nih sebagai wanita jangan sampai tercium badan kita, bau yang gak enak dari badan kita. Makanya usahakan kalau mau tidur ditatak. Kalau ditatak Bu, ya jangan sampai kagak mandi. Betul.
Ya, jangan sampai nggak mandi, pakai parfum. Makanya saya mah terus terang Bu, ya, Umi pilih mana? Nggak punya parfum apa nggak punya beras? Saya lebih pilih parfumnya yang saya harus beli. Kalau beras saya mah banyak jamaah, kadang-kadang makan di majikan, nggak mikirin. Apalagi ya, udah nggak mikirin. Iya parfum Ibu. Apalagi model saya figur itu orang cipika-cipiki ya Bu ya. Nah kalau udah baunya kelapa kan repot Bu. Apalagi sama suami tidur Ibu, ya Pak tidur usahakan jangan sampai tercium bau opor, bau pipis. Itu Pak tidur kita tata Ibu. Ya. Kayak pengantin, jangan awalnya doang tuh pengantin dikurut-kurut, pakai hordeng, semprot sono, semprot sini, giliran udah kesininya, ya. Jadi ditata Bu, kamar kita tuh harus maksimal, ya. Nih lampunya yang warna-warna pink, nah. Gak usah yang gede-gede, 5 watt aja, kan ada yang 5 watt tuh, pink. Kalau enggak, pokoknya warna-warna yang nih laut gitu loh Bu, yang biru laut. Jadinya warna-warna yang membuat kita itu tempat tidur kamar kita itu enak gitu loh Bu, nyaman. Jangan terlalu terang juga ya, gelap banget kelihatannya. Ya, tapi jangan juga gelap, takutnya kan anaknya hitam. Ya anaknya hitam bisa aja ya, udah hitam aja begitu. Ya Bu ya. Jadi jangan sampai tercium bau badan. Usahain Ibu, karena banyak faktor perceraian. Maaf banget Ibu. Ya. Kalau perempuan memang kita yang nata ya Bu. Tapi kalau laki-laki kadang-kadang itu tergantung dari istrinya. Ada orang tuh sampai bercerai gara-gara apa? Nggak enak nih bau badannya. Lah istri dong urusin. Iya enggak? Nih beliin Pak, ini di sini nih buat obat keteknya, ini buat ininya, ini Pak kumisnya dicukur kalau kita nggak suka sama kumis, ya. Kalau laki mah kudu digituin, laki mah Bu yang mana juga, ya. Celana dalam bolong kayak kalau masih ada di lemari mah dia pakai, bener, termasuk. Ya suami saya begitu Bu, makanya kalau udah mulai megar-megar udah saya bawa, saya kumpulin, saya buang begitu. Jadi dia mau bolong juga dipakai karena memang apa yang disiapkan oleh istri dia pakai itu. Kira-kira Ibu beban nggak kalau melihat suami? Betul. Dosa, dosa iya. Termasuk dosa Bu. Orang lain ngelihat itu. Itu dosa kita Bu. Makanya usahakan kalau suami mau kemana-mana Ibu liatin dulu, apalagi mau kerja. Lihat. Oh iya, begitu. Pak itu resletingnya. Benar kan terjadi, pernah ceritanya. Berapa tahun yang lalu Ibu, orang itu naik Oasi, itu lanang, jujur, ya Bu ya. Itu sampai sekuasi pada begini. Begitu ngelihat astagfirullahaladzim. Kenapa? Dia itu laki-lakinya kepedean. Kenapa sih pada ngeliatin? Kata dia, aku ganteng ya. Bukan dia ganteng, itu celananya gak diseletingin. Mana nggak pakai celana dalam, Bu? Nggak pakai celana dalam, iya. Begitu kata orang-orang, itu Pak mohon maaf itu. Ini gimana sih istrinya ya? Oh nggak pakai celana dalam, kan akhirnya kelihatan langsung Ibu. Akhirnya dia keringetan karena ada yang penjaga apa? Kayak supermarket, mall gitu Bu. Kan segini pakaiannya tuh. Ibu lihat ya, pakai segini. Dia ngeliatin begitu loh, pas ngeliatin, akhirnya digerak kali ya, berani itu cewek. Pak jangan GR, lihat itu, digituin Bu. Kalau saya nggak bilangin, saya ngadep sono aja deh. Akhirnya dia saking ininya, saking geraknya, ceritanya ngambil sapu tangan, nggak tahu sapu tangan apa Bu, celana dalam. Makanya ini perempuan hati-hati Ibu, dia kalau suami mau berangkat lihat pakai gesper apa enggak, pakai celana dalam apa enggak, begitu ya. Jadi kan kalau bagus suami, bagus juga istri gitu. Mudah-mudahan kita termasuk Ibu ya, perempuan-perempuan yang betul-betul menjaga satu kehormatan kita. Karena ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan ada perempuan ya yang kemaluannya dimasukin sama kalajengking. Iya.
Di kalajengking itu ngerogotin ibu, ya, sampai kalajengking itu habis, itu isi perut itu perempuan, keluar darah dari bubutnya. Siapa itu? Itulah perempuan, ibu, yang nggak pernah memperhatikan auratnya, kehormatannya dipertontonkan bukan untuk suaminya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ya seperti itu, ya. Udah selesai, Neng. Nah, ibu nanti bilangin sama anaknya, Neng, kalau cari jodoh begitu, ya. 3 T, insya Allah bahagia. T yang pertama tampan, ya, cakep. Itu perempuan juga yang cantik, yang penting gak malu-maluin dibawa kondangan. Dan kalau melayat mah semua orang lagi berduka. Yang kedua, tajir, kaya di sini bukan berarti ya syukur-syukur rumahnya udah punya sendiri, ya Bu ya, mobilnya juga kendaraan pribadi, terus juga kartu ATM-nya juga banyak. Kalau bisa, kalau saya nggak suka begitu. Kenapa? Takutnya kalau dia udah punya semuanya, ya ada apa-apa, lu bawa apa? Lu kan udah tahu kita nggak nempatin. Nah kalau sama-sama, itu ada istilah seguna sekaya, itu ibu. Kita dari nol, gitu loh. Ya dari nol, menata rumah tuh dari nol, bikin pondasinya kita tahu, bikin rumahnya kita capek. Jadi kita nggak cepet gede ambek. Kan ada orang baru berantem sedikit, bebuntol, pergi. Waduh, ada lagi lanang juga, bebuntol lagi, pergi lagi. Ada yang model kayak gitu, mudah-mudahan di Poncol nggak ada yang kayak begitu. Ya, mudah-mudahan sabar semuanya orang-orang Poncol. Ya, semuanya itu adalah ujian, semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga apa? Takwa. Dalam arti agama, saya selalu berbicara prioritaskan agama, merupakan itu kunci kesuksesan dalam hidup. Orang kalau agamanya udah paham, insya Allah Bu, jadi suami nggak mudah terpancing, ya Bu ya. Pendengarannya, penglihatannya, tangannya juga nggak enteng tangan, kakinya juga nggak enteng kakinya, artinya nggak pancing, namparin, tidak. Punya istri juga begitu kalau paham agama, nggak pakai ngomelin laki comoran lu, emang dasar turunan lu, wah turunan dibawa nggak ada adabnya. Tapi kalau agamanya bagus, insya Allah. Makanya yang pertama ditanya agamanya dulu, kadang-kadang kan enggak. Orang tua nih semuanya ditanya kerjanya di mana Tong, berapa gajinya Tong, begitu. Ya Bu ya, ada yang begitu. Kita mudah-mudahan tidak. Yang kedua, jangan pernah ada dusta, harus ada keterbukaan di antara kita. Yang ketiga, aku tahu apa yang kau mau. Itu merupakan kunci sukses dalam kita berumah tangga. Emang iya Bu, kalau kita tahu karakter suami, kemauan suami, nggak ada masalah kita dalam membina rumah tangga. Jujur aja, ya, nggak ada masalah gitu. Enak-enak aja. Ya kalau tinggal tiap piring aja juga bisa. Ya piring aja ya Bu ya, bisa bertotal, apalagi kita yang diberikan napas. Tapi insya Allah kalau kitanya nikahnya karena Allah, cintanya karena Allah, berumah tangga karena Allah, insya Allah sampai aki-aki sama nenek-nenek jodoh kita panjang. Ya Bu ya, itu mungkin itu aja Ibu yang saya dapat sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ya kita menjalankan sunatullah wa sunatul rasul, nikah. An-nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Ya nikah itu merupakan sunatullah, sunatku kata Nabi ya. Maka nikahlah, aku nikah. Siapa orang yang tidak nikah maka bukan termasuk golonganku. Ya, alhamdulillah karena kita udah belajar ilmu agama, jangan sampai anak-anak kita ini Bu sedang butuh antipatah, udah bantu baru nikah. Jadi nikah dulu baru kawin, jangan kawin dulu baru nikah. Kadang-kadang kalau hamil duluan Ibu itu repot. Itu ya Bu ya, kita harus menjalankan syariat agama. Begitu udah lahir nikah. Tapi kalau di sini kalau udah nikah, udah melendung gitu loh Bu, dinikahin Ibu, dinikahin ya. Cuma
Kalau dinikahin itu dengan syarat jangan ditidurin sebetulnya sampai lahir. Ini enggak, tidur bareng. Kan repot Bu. Akhirnya nikah lagi. Kalau nggak nikah lagi, ibu punya anak kedua, zina. Gitu. Ya nikahnya gak usah rame-rame, panggil aja Amil, sini Mil, nikahin gua ya. Ya maklum dah kecelakaan, nggak apa-apa. Mendingan kita terbuka, ya. Nggak malu, enggak. Berarti, wih, orang itu hebat dalam menjalankan agamanya. Jadi mengakui kesalahan itu lebih baik daripada menutupi kesalahan. Nggak usah repot orang-orang. Cukup panggil Amil, tolong ini kayak saya ada saksi mak bapak saya begitu. Karena rukun nikah yang pertama ada lanang pengantin, yang kedua wadon, yang ketiga wali saksi, ya wali, yang keempat saksi, yang kelima ijab kabul. Itu rukun nikah. Kalau semuanya itu sah, ya. Tapi ada yang nanya lagi, katanya kalau nikah siri sah nggak? Sah. Menurut agama yang tadi yang penting itu Bu, sah nikah siri. Cuma kalau nikah siri mah ibaratnya kita punya tanah, kita nggak punya sertifikat. Gitu Bu. Kapan aja mau di Depok bisa aja, udah cukup begitu. Makanya dari perempuan biar punya harga diri ya. Kalau ada yang mau nikah siri, entong mau. Saya pengen nikah secara agama gitu Bu ya. Jadi jangan mau gitu ya Bu ya. Nah, sekarang kan banyak kan temenan biar gampangan dikit begitu. Kalau gua nggak seneng ya gua tinggalin. Jangan seperti itu. Niat nikah adalah menjalankan syariat agama sehidup semati gitu. Cuma kalau suaminya mati duluan itu jangan ikut bunuh diri, nggak boleh ya. Jadi maksudnya sehidup semati cipta kita. Ya Bu ya, paham ya Bu? Mudah-mudahan itu saja Ibu. Kita sama-sama berdoa untuk Ananda Devi Rahmadani dengan Ananda Jegal Andika atau Andika aja ya, nanti saya doanya. Mudah-mudahan kita doakan sekali lagi besok ijab kabul, tidak ada halangan sesuatu apapun juga. Ya sakral khusyuk ya. Begitu ijab kabul kita doain, mudah-mudahan panjang umur, panjang jodoh, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya biar cepat-cepat diberikan keturunan. Lanang maupun wadon yang penting soleh dan solihah. Begitu juga yang hajatnya yaitu Bapak Holik dengan Ibu Marni yang kita doakan. Mudah-mudahan dari mulai sekarang juga dipelihara oleh Allah dari umurnya, kesehatannya, dan selamat dari mulai sekarang sampai akhir hajatnya. Berkah tamunya, berkah jamuannya, dan bisa pasangan ini menjadi public figure yang memiliki uswatun hasanah bagi anak dan menantunya. Begitu juga kita semua yang hadir di sini. Allah hadiriyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahabatihi khususan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib kulluhum wa ila hadrah wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa Allah Baghdad wa Syekh Muhammad Saman bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'adzim wa natubu ilaihi. Taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma alif kama alafta bainahuma ananda dika wa ananda devi wa alif kama alafta bainahuma adam wa siti hawa wa alif kama alafta bainahuma yusuf wa Julaikha wa alif kama alafta bainahuma sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul kubra wa Aisyatu ridho birahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma qubbi salamata wa sihhata wal afiyata alaina wa ala jami'il hujjaja wal juwar wal musafirin wal hujja wal mujahidin wal muqimina fi barrika wal bahrika min ummatin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin. Ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil hali wa hassil maqasidana wa hassil maqasidana wa hassil maqasidana khususan sahibatul bait. Ya mufarrija farij anna hammana wa ghammana farjan ajila birahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.